Hello students, welcome back to online learning. Today we are going to study about order of integer or urutan bilangan bulat. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian dari bilangan bulat. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai urutan bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Jadi, kalau kita gambarkan pada sebuah garis bilangan negatif itu letaknya di sebelah kiri dari 0. Kemudian, bilangan positif itu letaknya di sebelah kanan dari bilangan 0. Dan bilangan 0 tersebut letaknya di tengah-tengah antara bilangan negatif dan bilangan positif. Kemudian, semakin ke kanan, nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Seperti yang kita lihat pada garis bilangan tersebut, kalau kita ambil contohnya bilangan 1 ini kita bandingkan dengan 6, maka 6 lebih besar dari 1. Kenapa? Karena letaknya 6 semakin ke kanan, dia semakin besar, sedangkan 1 letaknya di sebelah kiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semakin ke kanan pada garis bilangan tersebut, maka semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri pada garis bilangan, maka semakin kecil. Kita lihat contohnya, negatif 2 terletak di sebelah kiri 0, sehingga negatif 2 lebih kecil dari 0. Nah, kita lihat, negatif 2 di sebelah sini, sedangkan 0 di sebelah sini. Nah, yang lebih ke kanan itu adalah 0, maka negatif 2 lebih kecil dari 0. Kemudian, 0 terletak di sebelah kanan negatif 1, sehingga 0 lebih besar dari negatif 1. Nah, contoh yang terakhir, negatif 5 terletak di sebelah kiri negatif 3. Sehingga negatif 5 lebih kecil dari negatif 3. Kalau kita lihat pada garis bilangan, di sini letak negatif 5, sedangkan di sebelah sini adalah negatif 3. Jadi, negatif 5 itu letaknya di sebelah kiri dari negatif 3. Makanya negatif 5 lebih kecil dari negatif 3. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Dikatakan 15 derajat Celcius di atas titik beku. Nah, ingat bahwa titik beku itu nilainya 0 derajat Celcius. Berarti 15 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Artinya adalah 15 derajat Celcius. Nah, kemudian 6 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, titik beku 0 derajat Celcius, maka 6 derajat Celcius di bawah 0 berarti negatif 6 derajat Celcius. Kemudian 100 meter di bawah permukaan laut. Ketika dikatakan di bawah permukaan laut, artinya dia di bawah 0. Maka artinya adalah negatif 100 meter. Contoh yang terakhir, 200 meter di atas permukaan laut. Ketika dikatakan di atas permukaan laut, maka artinya di atas 0 meter. Maka artinya adalah 200 meter. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi pada bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah menyinggung ini, akan tetapi akan saya ulang kembali, yaitu operasi bilangan bulat. Untuk yang pertama itu penjumlahan. Nah, pada penjumlahan kita misalkan A ditambah negatif B itu akan sama dengan A dikurang B. Contohnya, 7 ditambah negatif 10 itu akan sama dengan 7 dikurang 10 yang sama dengan negatif 3. Pada penjumlahan ada beberapa sifat yang berlaku. Yang pertama itu komutatif. Komutatif artinya A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Misalkan 4 ditambah 6 itu kan 10. Itu akan sama artinya dengan 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 juga bernilai 10. Sifat yang kedua itu adalah asosiatif. Asosiatif artinya pengelompokan. Misalkan A ditambah B
buka kurung tutup kurung ditambah C. Itu akan sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Kita lihat contoh. 5 ditambah 7 ditambah 6. Itu akan sama dengan 5 ditambah buka kurung 7 ditambah 6. Untuk sifat yang ketiga, berlaku sifat tertutup. Sifat tertutup ini artinya misal A dan B bilangan bulat, maka A tambah B juga merupakan bilangan bulat. Artinya begini, ketika ada dua buah bilangan bulat tersebut keduanya ketika dijumlahkan dia akan menghasilkan bilangan bulat juga. Kita lihat. Contohnya, 8 adalah bilangan bulat. Negatif 5 juga bilangan bulat. 8 ditambah negatif 5 sama dengan 3. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya 3. 3 tersebut adalah bilangan bulat. Jadi, pada operasi penjumlahan berlaku sifat tertutup. Sifat yang selanjutnya adalah memiliki identitas. Identitas maksudnya di sini, misalkan A ditambah 0 akan sama dengan A, maka 0 disebut identitas penjumlahan. Artinya begini, ketika sebuah bilangan dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan tersebut. Nah, ketika hasilnya bilangan tersebut, maka 0 ini kita sebutlah sebagai identitas dari penjumlahan. Diingat ya, identitas penjumlahan adalah 0. Contohnya, 35 ditambah 0. Sebuah bilangan 35 dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan tersebut, yaitu 35. Maka 0 merupakan identitas penjumlahan. Untuk sifat yang terakhir itu berlaku inverse pada penjumlahan. Inverse itu artinya lawannya. Misalkan, A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka negatif A disebut inverse dari penjumlahan dari A. Atau lawannya dari si A. Misalnya, 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Jadi, sebuah bilangan yang dijumlahkan dengan inverse-nya atau lawannya maka akan menghasilkan 0. Diingat ya. Nah, untuk operasi yang kedua yaitu operasi pengurangan. Operasi pengurangan merupakan lawan atau inverse dari penjumlahan, seperti yang sebelumnya sudah saya singgung. Misalnya, A dikurang B itu akan sama dengan A ditambah negatif B, atau A ditambah negatif B itu akan sama dengan A dikurang B. Contohnya, 8 dikurang negatif 2 sama dengan 8 ditambah 2. 8 ditambah 2 adalah 10. Operasi yang ketiga yaitu perkalian pada bilangan bulat. Contohnya begini, 3 dikali 7 itu akan sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7. Artinya, 7-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali, yaitu 21. Sedangkan 7 dikali 3 itu artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 yang menghasilkan 21. Nah, sekilas 3 kali 7 dan 7 kali 3 sama. Meskipun hasilnya sama, tapi artinya berbeda. Lihat, 3 dikali 7 artinya 3 kali 7-nya, maka ada 7 sebanyak 3 kali. 7 dikali 3 artinya 7 kali 3-nya, maka ada sebanyak 3 yang dijumlahkan sebanyak 7 kali. Itu artinya. Jadi, kedua ini artinya berbeda, namun hasilnya tetap sama. Dengan begitu, kita bisa mengatakan bahwa ketika N dikali A itu artinya penjumlahan si A yang kita jumlahkan sebanyak N suku. Sama halnya dengan ini. 3 dikali 7 adalah penjumlahan si 7 yang kita jumlahkan sebanyak 3 kali. 7 kali 3 penjumlahan si 3 yang kita jumlahkan sebanyak 7 kali. Jadi secara umum N kali A bisa kita katakan
penjumlahan si A yang kita jumlahkan sebanyak N suku. Kita lihat contohnya. 3 dikali 9 berarti ada 9-nya yang dijumlahkan sebanyak 3 kali, maka hasilnya 27. Kemudian 2 kali negatif 4 berarti ada negatif 4 sebanyak 2 kali. Negatif 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 8. Jadi, jika P dan Q adalah bilangan bulat, kita misalkan ada dua bilangan bulat yaitu si P dan si Q, maka berlaku P kali Q akan sama dengan PQ. P dikali negatif Q artinya negatif PQ. Oke. Negatif P dikali Q itu akan sama juga dengan negatif PQ. Yang keempat, negatif P dikali negatif Q itu akan sama dengan negatif buka kurung negatif PQ atau sama dengan PQ. Jadi ingatnya begini saja. Ketika P kali Q itu akan sama dengan PQ. Jadi P dikali negatifnya, maka ingat positif kali negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi begitu cara ingatnya, oke? Oke, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Thank you for watching. Goodbye.